Medio. Siapa di situ? Sumpah sih suara efeknya. Udah merasa Korea banget tapi masih ketinggalan berita Omni dan Opa? Dengerin Kamjagiya Korea. Halo. Hai. Selamat datang di podcast Tinggal Nama, original podcast persembahan Medio Podcast Network yang bisa lo dengerin di Noise dan Spotify. Serem ya? Kali ini kita mau mendengarkan sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding disco. Jadi buat sobat media yang belum tahu, podcast Tinggal Nama ini adalah salah satu line up fiction podcast di Medio Podcast Network by KG Media yang bisa lo dengerin di Spotify dan Noise. Dan itu ada beragam kisah kriminal dari artikel intisari dari zaman jadul 70-80-an sampai modern original content dalam balutan drama audio yang menyenangkan. Kalian harus mati! Sebuah rumah tua tampak terbengkalai setelah pemiliknya meninggal dengan cara yang tidak wajar beberapa tahun silam. Bangunan tersebut tampak rapuh dengan cat putih yang terlihat kusam. Namun, perabotan di dalamnya masih tampak layak pakai, meskipun sudah terbalut oleh debu tebal. Mungkin karena tak ada orang yang berani masuk ke rumah itu. Kenapa ya? Jempol-jempol. Mantap ya di awal ya. Kalau yang punya visual tinggi, pasti dia bisa memvisualkan itu secara nyata. Ini episode ini seru mas. Gue belum dengar lagi. Bisa nyepil ya. Dia kayak takut banget dah. Dia kayak takut banget. Jujur takut. Ketukan pintunya berasa aja. Kayak lagi ada yang ngetok pintu di luar. Asli sih nontonnya jangan malam-malam banget ya. Iya. Kerasa banget tuh ambience-nya beneran deh. Apalagi kalau gelap-gelapan. Iya. Waduh. Ada orang. Mungkin warga desa yang iseng. Ngantuk sekali. Mungkin lebih baik aku tidur saja. Siapa di situ? Sumpah sih suara efeknya. Rita, ini ruangan apa? Sejujurnya, saya juga tidak tahu, Ki. Sejak awal, pintu ruangan ini memang sudah terkunci. Saya juga sempat tanya ke petugas rumah dan dia bilang kalau kuncinya hilang. Saya merasakan energi yang sangat besar ada di dalam ruangan ini. Kita harus membuka pintu ini. Lebih baik dobrak saja, Ki. Ada yang tidak beres di ruangan ini. Debunya tebal sekali. Ki, ini sepertinya ruangan kerja. Di sini banyak sekali tumpukan kertas dan buku. Ki, di sini tertulis Baharudin Salim. Anda kenal? Tidak, Ki. Tapi sepertinya dia adalah pemilik rumah ini. Rita, ambil satu gelas air putih. Baik, sebentar ya, Ki. Ini, Ki. Yen siroteko henne tondo. Yen siroteko henne tondo. Yen siroteko henne tondo. Yen siroteko henne tondo. Ini sih jauh ya. Kalau di bioskop adegan-adegan gini tuh gue tutup mata. Tapi kalau audio gimana nih gue?
Kalau dia takut gimana ya? Gue lempar ke gue. Kalian harus mati. Kalian harus mati. Yen siroteko wenehene tondo. Rita, sumur di belakang rumah ini. Beberapa tahun silam, sesuatu telah terjadi. Sosok hantu wanita melakukan teror dan mengancam untuk membunuh semua orang di rumah ini. Kalian harus mati! Kalian harus mati! Kalian harus mati! Yani, ambil minyak tanah. Bakar mayatnya. Ampun! Maafkan saya! Ampun! Kalian harus mati! Kalian harus mati! Kalian harus mati! Maafkan saya! Maaf Arin, semua yang terjadi atas perintah Barun. Kalian harus mati! Habis. Beneran. Gantung banget ya. Iya gantung banget. Baru episode pertama. Episode 1. Tapi kalau aku juga pecinta horor ya. Karena pecinta horor itu bener-bener dapet ngambil angle yang bener-bener ada ketegangannya. Jadi kalau horor itu bener-bener harus disimak. Nah dapet sih kalau di Kadaver 1 kan ini ya. Kadaver 1 udah dapet banget. Jadi kalau misalkan teman medio, sobat medio yang pengen dengerin langsung tuh kayak nggak boleh nggak pakai. Feel-nya harus dapet ya. Iya. Kalau nggak banyak sound effect yang nggak kedengeran kan, jadi malah nggak dapet, nggak mendukung ceritanya gitu loh. Karena memang dari cerita Kadaver ini adalah sound effect-nya dan juga kebetulan juga dari aktor-aktor yang mainnya juga dapet ya. Ini gue bukan penyuka horor sih. Ya. Tapi Sama ya? Sama sih. Bukan nggak suka, gara-gara takut aja, lebih ke takut. Ya sih, paling nggak demen kalau yang Indonesia. Kalau diajak kayak nonton itu takut Karena banget. katanya kalau di Indonesia itu masih bisa terjadi di kita juga. Kalau misalnya udah beda pulau, udah luar negeri udah nggak bisa. Gini gak sih kalau misalnya ada vampirnya nggak bisa ngejar lo sampai Indonesia. Iya sih benar kan dia setan ya. Dia. Iya sih. Kalau gue mikir awalnya kayak serem banget, apalagi kalau lihat artworknya. Jadi ya kalau kalian sobat video atau mungkin di sini nih lihat artworknya kayak si siapa namanya? Arin ya. Si Arin itu serem banget. Gue kira dari awal tuh kayak bener-bener langsung serem gitu kan ya, tapi tuh kayak dibalik dengan misteri nggak sih? Betul. Karena Jadi ada bilang dulu. salah satu genre favorit juga sih kalau misteri. Kayak Benar. detektif gitu kan ya. Ini gantung banget, parah. Lu harus nonton selanjutnya sih. Benar, harus banget. Iya, nonton. Dengerin. Jadi ini Halo. dia produser dan co-produser untuk series Kadaver. Gitu kok. Gimana guys perasaannya sekarang Kadaver sudah rilis? Apa aja sih yang kalian persiapin? Gimana kesan-pesannya? Yang pertama, Kadaver udah tayang, jujur lega banget soalnya kita tuh dari awal gue sama Dava sama teman-teman semua itu persiapin series ini dengan semaksimal mungkin dan kami berharap pendengar juga bisa ngerasain cerita yang pengen kita bawa gitu di Kadaver ini. Apa pengalaman unik kalian selama memproduksi? Apa ya? Banyak sih. Lu dulu. Unik ya. Sebenarnya tiap episodenya tuh nyuguhin experience yang unik sih karena develop karakternya juga kan macem-macem ya. Ada kesulitan tersendiri kayak jadi dukun kayak gimana. Terus jadi Pok Marni yang logat Betawi tahun segitu kayak gimana. Aksen Belanda juga. Itu susah. Terus yang Bahrun juga sih. Iya itu. Bahrun yang skrip ini sih, skrip 5 sih kemarin waktu lu sakit tuh. Itu kan adegannya emang psycho banget. Iya. Fatality. Ditusuk berkali-kali. Iya bro. Jadi gila gokil. Banyak sih kalau pengalaman termasuk pengalaman nulisnya pun
Asik dan bikin sakit. Jujur gue pertama kali nulis skrip horor dan entah kenapa dalam proses penulisannya gue 2 kali sakit dan nggak tahu ya. Berat gak sekarang Bung? Iya. Masih nempel. Masih nempel. Koyonya gak lu lepas. Iya. Oke. Gitu sih. Gimana lo berharap audiens menikmati konten lo yang satu ini? Harapannya sih pendengar semuanya bisa kebawa masuk ke ceritanya. Soalnya ini kita kan ngebawa latar zaman kolonialisme dan pasca kemerdekaannya, itu kan jadul banget. Gue pengen sih audiens bisa ngerasa vibe-nya gimana pas di zaman itu gitu. Iya, pakai headset sih jangan lupa. Ya, biar earphone juga. Biar pakai mixer dan jadi biar kuat apa ya experience-nya asik lah. Sobat Medio, dengarkan original series Kadaver di podcast Tinggal Nama hanya di Noise. Ikuti perjalanan Rita dalam mengungkap misteri di balik kematian orang tuanya dalam balutan drama audio yang mendebarkan. Seru. Jangan lupa dengerin ya di Noise. Yoi. See you di episode memori selanjutnya. Follow media sosial kami di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga LinkedIn Medio by KG Media. Buat Sobat Medio yang mau mengirimkan kritik dan saran juga bisa loh kirim lewat DM Instagram kami.